Oke, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 9C. Ya, silakan. Mungkin di sini bisa lihat baru setengah ya. Jadi tolong ketua kelas informasikan mungkin di grup supaya teman-teman kalian yang belum bergabung di pelajaran hari ini, pelajaran matematika, untuk segera bergabung ya. Oke, silakan anak-anak open kamera kalian semuanya. Ya. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Misinya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh kembali belajar dalam kelas online ini ya Bapak. Kami mohon berkat-Mu, hikmat daripada Engkau, secara khusus buat anak-anak kami, kelas 9C ya Bapak, yang hari ini mengikuti pelajaran matematika. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan berdoa bagi anak-anak yang saat ini belum bergabung dengan kami ya Bapak, kiranya nanti mereka boleh segera bergabung dengan kami, belajar mempersiapkan untuk ujian sekolah bulan depan ya Bapak. Juga bagi anak-anak yang mungkin saat ini dalam perjalanan ya Tuhan, yang menuju suatu tempat Tuhan, kiranya Kau berkati mereka, agar Engkau berikan keselamatan selalu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang kami belajar hari ini, agar kami dapat mampu mengerti dan memahami akan apa yang kami pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak, ya sebelum Misina berikan latihan soal, ada beberapa pengumuman ya. Untuk ujian sekolah, ini waktunya sudah mepet sekali ya. Suratnya nanti akan dibagikan, kalau tidak hari ini mungkin 2 hari, paling terlambat 2 hari ke depan ya, kita akan bagikan suratnya untuk orang tua kalian, akan dibagikan jadwal juga. Ini sudah waktunya sangat singkat sekali. Jadi awal bulan depan itu sudah kalian akan mengadakan ujian sekolah. Jadi ujian sekolah ini adalah ujian terakhir kalian ya. Jadi salah satu yang akan menentukan kelulusan kalian di SMP Tunas Daud. Ya, jadi Misina mohon buat kalian persiapkan diri dengan baik selama kurang lebih 2 minggu ini. Ya, jadi mohon tidak ada yang main-main lagi ya. Kalau kalian suka main games, tolong kurangi main gamesnya. Kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali, kurangi main gamesnya, kurangi begadangnya, ya. Karena kalau kalian sering begadang, itu otomatis akan mempengaruhi kesehatan kalian. Ya, jadi Misina harap nanti saat kalian ujian itu kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa berpikir dengan baik. Nah, kalau kalian tidak sehat, berarti nanti susah kalian berpikirnya, ya. Jadi kalian sudah persiapkan jauh-jauh hari, ternyata pada saat hari H kalian sakit, itu sayang sekali ya. Jadi tolong jaga kesehatan kalian dengan baik. Kemudian itu yang pertama ya, mengenai ujian sekolah. Untuk soal-soal matematika, jadi apa yang Misina bahas selama ini, 2 kali pertemuan terakhir mungkin kita mulai membahas soal-soal ujian sekolah, nah itu jenis soal yang akan Misina keluarkan. Jadi kalian fokus belajar, nanti akan Misina share 40 soal, latihan soal. Jadi soal yang Misina berikan itu adalah soal ujian sekolah tahun lalu. Jadi kurang lebih soalnya seperti itu, kisi-kisinya pun Misina akan buat sama seperti tahun lalu. Cuma soalnya yang berbeda. Ya, jenis soalnya sama, soalnya berbeda. Ya, angkanya, kemudian konteksnya sama ya, yang dibicarakan sama. Seperti itu ya. Jadi Misina nanti akan Misina bagikan di Moodle. Silakan kalian download, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan sehingga nanti kalian bisa membahas dengan Misina itu lebih cepat. Karena 40 soal kalau kita bahas secara online itu butuh waktu yang lama. Misalnya nggak yakin kita dalam waktu 2 minggu itu 40 soal itu bisa selesai. Ya, jadi tolong nanti saat Misina bagikan, hari ini rencana Misina akan share, kalian coba di rumah semuanya. Kemudian kalau kalian sudah lihat model-model soalnya, kalian cari di internet ataupun kalian punya referensi buku yang lain, kalian boleh lihat di situ model-model soal yang Misina berikan itu seperti apa. Nah, itu dipelajari ya, materinya, jenis-jenis soalnya ya.
Jadi lebih banyak untuk latihan-latihan soal dalam 2 minggu ke depan ini ya. Kemudian yang kedua, mengenai ujian praktek. Oke, ujian praktek untuk matematika, kalian masih ada waktu 1 minggu. Yang mau Miss Sina tanyakan, siapa yang sudah selesai untuk ujian prakteknya, tapi tinggal dikumpul. Mudah-mudahan sore ini bisa Miss Sina bagikan linknya. Tolong berikan responnya, apakah ada yang sudah mengerjakan ujian praktek? Ya, mungkin kalian kesusahan juga karena kalian kemarin habis PTS ya. Jadi harapannya adalah minggu ini kalian bisa mengerjakan ujian prakteknya, kalian cicil ya. Kalian cicil, mungkin hari ini kalian bisa mempersiapkan untuk alat-alatnya ya, seperti itu. Oke. Arasal ada pertanyaan ya. Untuk ujian prakteknya rumusnya boleh dari 2 bangun ruang yang beda atau harus 1. Jadi, Miss Ina rasa di rubrik penilaian, yang rubrik revisi sudah dibagikan ya Mr. Niko ya? Yang revisi, oke. Jadi yang dipakai itu ada yang revisi ya, karena di situ Miss Ina rasa lebih Miss Ina perjelas lagi untuk penilaiannya dan kalimatnya. Jadi di situ sudah jelas, kalian pilih salah satu materinya, kan ada 3 ya, tabung, bola, kerucut. Jadi pilih salah satu, kemudian kalian harus membuktikan rumus volume dan luas permukaannya ya. Kalau kalian mengerjakan 2 bangun ruang, itu Miss Ina akan menilai 1 biar adil untuk semua anak. Ya, Arasel bisa dipahami ya. Jadi 1 topik ya, misalkan tabung, kalian buktikan walaupun mungkin kalian perlu bangun ruang yang lain untuk membuktikan tabung, itu boleh. Tetap Miss Ina akan nilai tabungnya. Ya. Karena kalian membuktikan rumus tabungnya seperti itu. Ya, walaupun mungkin butuh bangun ruang yang lain untuk bisa kalian membuktikan bangun ruang volume tabung atau luas permukaan tabung. Kalau luas permukaan, Miss Ina rasa cukup dengan jaring-jaring ya. Kalian harus buat jaring-jaring dari kertas yang ada di rumah ya. Bikin yang baik, ukurannya yang tepat supaya kalian bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Oke, Arasal bisa dipahami Arasal? Bisa diterima jawabannya? Miss, Ya. maksudnya itu kayak rumus dari tabung ada 1 rumus, itu habis itu rumus keduanya ada dari bangun ruang yang lain gitu loh, Miss. Nah, jadi Miss Ina sepakat biar tidak berubah-berubah lagi, jadi pilih salah satu, jadi sesuai dengan rubrik. Pilih salah satu mau tabung, mau kerucut, atau bola. Jadi kalian Jadi harus... kedua rumus harus tentang 1 Iya. ruang ya. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Miss. ya, jadi kalian menentukan 1 luas permukaan, 1 volume. Biar nanti tidak semuanya volume atau semuanya luas permukaan seperti itu. Harapannya Miss Ina seperti itu. Arasal bisa diterima? Udah jelas? Halo, Arasal? Yang lain Ya, juga, Miss. ya. Yang lain juga mudah-mudahan paham ya maksud dari rubrik penilaian. Kalau ada yang belum dipahami silahkan boleh di japri aja ke WA-nya Miss Ina ya biar nanti kalian tidak salah. Oke ya. Baik, ada pertanyaan lagi mengenai ujian tulis ataupun ujian praktek kalian? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, silakan sekarang Miss Ina akan memberikan kesempatan untuk kelas 9C. Ya, di sini ada yang masih remedi penilaian harian ya. Kita ada 2 bab ya, ada bab kesebangunan dan bangun ruang sisi lengkung. Kita pernah mengadakan ujian penilaian harian ya atau ulangan. Jadi di Moodle Miss Ina sudah sediakan ada remedi penilaian harian kesebangunan dan remedi penilaian harian bangun ruang sisi lengkung. Miss Ina akan bacakan anak-anak yang remedi di penilaian harian bab kesebangunan ya. Jadi ada Excel, Tanoto, ada Oracle, David, Adit, Jovan, dan Kevin. Di situ ada 2 kali kesempatan ya. Jadi silahkan kalian pergunakan dengan baik. Nanti Miss Ina akan open sampai dengan jam, kalau nggak salah di situ sampai 9:30 ya. Jadi ada 2 kali kesempatan. Miss Ina akan kasih kesempatan hari ini saja karena siang nanti Miss Ina harus rekap nilai dan akan setor nilai kalian ke wali kelas untuk dimasukkan ke rapot tengah semester.
Jadi minta tolong kemarin yang Misina japri untuk mengumpulkan tugas-tugas yang kosong, Misina tunggu sampai siang nanti, sampai jam 1 siang. Ya, bisa dipahami? Silakan sekarang kalian masuk ke Moodle yang ya. Kalau diagram Venn, isikan dulu yang senang kedua-duanya. Senang bermain kedua-duanya itu ada berapa? Belum diketahui ya. Jadi yang ditanya berarti kita misalkan X. Kita misalkan X, kemudian yang senang bermain basket itu ada 35 anak. Nah, kalau ingin mengisi yang di sebelah sini berarti 35 kita harus kurangi dengan X. Ya. Kemudian yang gemar main sepak bola itu ada 42, berarti 42 kita kurangi dengan X. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang tidak senang bermain basket atau sepak bola ada 8, kita taruh di luar. Sedangkan semestanya atau seluruh anaknya itu ada 60 anak. Nah, itu bentuk diagram Venn-nya. Nah, untuk mencari nilai X ya, untuk mencari nilai X itu berarti kita totalkan ya semua yang ada diagram Venn ini, di diagram Venn ini haruslah 60. Berarti 35 min X ya, 35 min X ditambah X ya, ditambah 42 min X haruslah totalnya 60 anak. Ya. Jadi ini bisa kita coret min X dengan X habis sehingga 35 ditambah 42 itu adalah berapa? 77 ya? 77 ya anak-anak ya? 77 min X sama dengan 60. Benar nggak? Salah ya? Bentar. Oh, plus 8-nya belum, sorry. Ini ada plus 8 ya, lagi satu ya. 8 yang di luar. 77 berarti ini 8 plus 77 min X sama dengan 60 ya. Berarti 77 ditambah 8 berapa? 85, betul? 85 min X sama dengan 60. Ya, jadi min X sama dengan 60, ini pindah ruas ke kanan menjadi min 85. Sehingga min X-nya sama dengan min 25 dan X-nya sama-sama kita hilangkan minusnya, berarti X-nya 25. Jadi yang gemar kedua-duanya atau yang senang bermain basket dan sepak bola itu adalah 25 anak. Atau boleh juga kalian pakai untuk khusus mencari yang di tengah-tengah, X-nya ini adalah totalkan semuanya. 35 ditambah 42 ditambah 8. Ya. Semua angkanya yang gemar basket ditambah yang gemar sepak bola ditambah dengan yang tidak gemar kedua-duanya dikurangi dengan total anaknya 60. Ya, nah ini kita jumlahkan nih. 35 ditambah 42, 77 ditambah 8 itu adalah 85. Kurangi 60. Sehingga hasilnya sama, 25 anak. Ya, 25 anak. Jadi kalian boleh pakai cara ini atau pakai cara ini. Bisa anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, kalau Misina mau tanya ya, yang gemar basket tadi ada berapa? Nah, ini kalian harus tahu ya. Pertanyaan. Perbedaan dari pertanyaan. Ya. Yang gemar basket ada berapa, anak-anak? Yang gemar basket ada berapa di situ? 10. Yang 35 dikurangi 25. Yang gemar basket berbeda dengan yang hanya gemar basket. Nah, hanya gemar basket. Ini beda jumlahnya. Ini yang perlu kalian pahami. Gemar basket dan hanya gemar basket. Atau yang gemar bola atau yang hanya gemar bola. Kalau gemar basket itu berarti ya ini 30 anak senang bermain basket. Nah, berarti 35. Tetapi kalau dia hanya gemar basket, kalau 35 itu kan ada yang gemar basket dan bola, ya kan? Nah, tetapi kalau hanya gemar basket, baru kita kurangi dengan X. 35 dikurangi X. Jadi 35 dikurangi 25, berarti ada berapa anak? 10 anak. Ya. Jadi ada 10 anak yang hanya gemar basket. Bisa dipahami? Begitu juga dengan yang gemar bola. Yang gemar sepak bola itu ada 42. Ya, ada 42 anak. Sedangkan yang hanya gemar sepak bola berarti 42 dikurangi 25. Oke, bisa dibedakan ya pertanyaan gemar dan hanya gemar.
Ya, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan sebelum Sina lanjutkan? Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, kemudian nomor 13. Ya. Persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis dan melalui sebuah titik A, min 2, min 3 adalah. Nah, sini coba persamaan garis lurus yang tegak persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui sebuah titik. Gradien, ya. Di sini ada gradien, ada persamaan garis. Misalnya akan bahas dulu ya mengenai gradien. Gradien. Ya. Gradien itu sama dengan simbolnya atau M ya. Gradien itu simbolnya M. Ya, M, misalkan kalian punya Y sama dengan MX plus C. Ini adalah persamaan atau bentuk umum. Kalau misalkan diketahui persamaannya seperti ini, berarti ini adalah gradiennya. Gradiennya. Ya. Kemudian ada lagi, ini bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua ada AX plus B. Y plus C ya. Plus C sama dengan 0. Nah, ini gradiennya berarti min A per B. Ya. Ini A ini adalah, A itu adalah koefisien dari X. Ya. A itu adalah koefisien dari X. B itu adalah koefisien dari Y. Oke. Apakah kalian masih punya buku kelas 8 anak-anak atau catatan kelas 8? Apakah kalian masih ada? Silakan kalau kalian masih menyimpan buku kelas 8 ya, silakan kalian boleh siapkan ya. Selama kita latihan untuk soal-soal ujian sekolah, silakan kalian sediakan semua buku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Catatan saja, Misalnya rasa catatan kalian sudah lengkap seharusnya. Ya. Nah, ini LKS ada tapi catatan udah hilang. Biasanya catatan itu yang penting ya, karena latihan-latihan soal, rumus-rumus biasanya ada di catatan. Ya, ini untuk rumus gradien bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti ini. Contoh misalkan ya. Contoh. Nah, tentukan gradiennya. Ini kalian harus tahu dulu, tentukan gradiennya. Untuk menjawab persamaan garis itu kalian perlu tahu gradien. Tapi tidak semua persamaan garis itu memerlukan rumus gradien. Ya. Tentukan gradiennya, misalkan nomor 1, misalnya punya Y sama dengan 3X plus 7. Gradiennya berapa anak-anak? Kalau misalnya punya Y sama dengan 3X plus 7, gradiennya berapa? Ayo, salah satu jawab. Gradiennya berapa kalau misalnya punya seperti ini? Yuk, berdasarkan Y sama dengan MX plus C. Ya, berarti gradiennya berapa? Yuk. Kelas 9C. Gradiennya berarti 3 ya. Jadi gradiennya ini adalah M-nya ya. Jadi ini 3. Kalau misalkan misalnya punya Y sama dengan min setengah X plus 10 misalkan. Gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Min 1/2. Iya, min 1/2. Ini kan gampang sekali ya. Nah, bagaimana kalau misalkan misalnya punya 2X min 3Y plus 5 sama dengan 0. Gradiennya berapa kalau ini? Nanti bisa aja misalnya soalnya nggak begini, tetapi misalnya tanya gradien ya. Jadi lebih gampang gradien, menentukan gradien ketimbang persamaan garis. Ya. Nanti misalnya akan coba berikan soal yang mana yang gampang, itu yang misalnya akan berikan.
Yuk. Berarti min A per B. A itu adalah koefisien dari X. Berarti ini ya. Koefisien dari Y berarti B. Berarti ini min A-nya itu adalah 2 ya. Berarti min A-nya 2 per B-nya min 3. Ya. B-nya min 3. Berarti ada 2 min di sini. Atas 1, bawah 1. Berarti min bagi min itu adalah plus 2 per 3. Berarti gradiennya itu. Ya. Bisa ya. Terus kemudian ada yang ketiga ya, gradien kalau dia melalui 2 titik bisa M-nya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini melalui 2 titik. Melalui 2 titik ya. 2 titik. Jadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau misalkan di sini dia melalui titik 1,2 dan min 3,4 misalkan. Berarti ini gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X. Sebentar ya. Ini mesinnya terlalu ke bawah ini nulisnya. Jadi dia kalau diketahui titik, berarti kita pakai yang ini. Jadi M-nya sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi sama dengan Y2-nya, berarti ini kan X1 ya, X1 Y1, X2 Y2. Nah, berarti Y2-nya 4, ya, 4 dikurangi Y1-nya 2 ya, per X2-nya min 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 4 dikurangi 2, 2 per min 3, min 1, min 4. Jadi hasilnya 2 per min 4, sama-sama dibagi 2, jadinya min setengah. Jadi gradiennya itu. Ya. Oke, itu bisa dipahami? Itu gradien. Ya. Sekarang persamaan garis. Ya. Sini kasih warna lain biar berbeda. Oke, persamaan garis. Oke ya. Maaf, Miss Ina nggak lihat ada chat, jadi karena Miss Ina harus buka chat lagi ya. Kalau lagi menjelaskan, kalian menjawabnya di chat itu Miss Ina agak kesusahan sedikit ya. Nah, persamaan garis di sini Miss Ina ajarkan 2 ya, persamaan garis yang bergradien ya. Yang pertama persamaan, Miss Ina singkat ya, persamaan garis diketahui gradien. Gradien atau dia bergradien. Ya. Gradien itu sebenarnya apa sih anak-anak? Gradien itu adalah kemiringan, ya, kemiringan suatu garis. Nah, di sini persamaan garis diketahui gradien melalui titik, ya, melalui satu titik. Melalui satu titik. Ya, dia melalui satu titik, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya. Jadi Y min Y1 oh ini misalnya ada kurang soal ya ini ya. Oke, sebentar. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya. Jadi ini rumusnya. Itu yang rumus pertama. Untuk rumus yang kedua, persamaan garis yang melalui 2 titik. Ya. Ada yang masih ingat nggak persamaan garis yang melalui 2 titik? 2 titik. Oke, ada yang masih ingat? Y min Y1 per? Y2 min Y1. Ya, 2 min Y1 sama dengan X min X1 per
X2 min X1. Nah, ini rumusnya. Ini dia melalui 2 titik. Ini banyak sekali rumus di sini ya. Nah, karena kalian sudah pernah, seharusnya kalian bisa. Oke, ini. Kemudian ada lagi nanti gradien ya. Misalnya lupa ya, gradien itu ada yang gradien garis yang sejajar. Ada gradien yang tegak lurus ya. Sebentar. Oke, misalnya tambahkan di sini gradien. Gradien garis sejajar. M-nya bagaimana? Garis sejajar. M1 itu sama dengan M2 ya. Itu kalau dia sejajar ya. Kalau gradien garis yang tegak lurus ya. Di sini buat di mana nih ya? Ya. Gradien garis tegak lurus. Garis tegak lurus ya. Nah, misalnya kasih lambang tegak lurus gini. Jadi M2-nya itu adalah min 1 per M1. Ya, jadi kalian harus mencari M1 berapa, baru kalian nanti bisa ketemu M2-nya. Kalau dia tegak lurus, berarti kalian harus cari M2. Ya, nah kita lihat sekarang soalnya ya, persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis. Nah, ini misalnya kurang soal nih pasti. Sina tambahkan ya soalnya, atau misalnya belum copy. Persamaan garis lurus yang tegak lurus, bentar, misalnya kasih warna hitam aja. Dengan garis, misalkan misalnya bikin garisnya Y sama dengan coba ya 2X plus 3Y min 4 misalkan sama dengan 0. Ya, dan melalui sebuah titik A min 2, min 3. Ya, jadi persamaannya 2X plus 3Y min 4, kemudian melalui titik A min 2, min 3. Nah, ditanyakan persamaan garis. Berarti kita pakai yang persamaan yang atas atau yang bawah, anak-anak? Kalau pertanyaannya begitu. Kita pakai yang atas atau bawah? Silakan di-unmute saja ya. Kita pakai yang atas atau bawah? Kalau soalnya seperti soal nomor 13? Yang atas ya, karena dia melalui satu titik. Ya, karena dia melalui satu titik. Di sini titiknya adalah min 2, min 3. Jadi ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya. Ya, kita pakai, kita jawab ya. Nah, kalau kita pakai yang atas, berarti kita harus cari gradien. Ya. Jadi persamaannya 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Kita cari gradiennya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Karena bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Rumusnya min A per B. Jadi A itu koefisien dari X ya. Berarti min 2 per 3. Bisa ya? Jadi gradiennya ini M1-nya. Karena dia tegak lurus, ini kata kuncinya, karena dia tegak lurus berarti kita harus cari M, kita cukup pakai M1 saja atau harus cari M2 anak-anak. Kalau dia tegak lurus, nah ini lihat. Jadi kalau dia tegak lurus, nih garis yang tegak lurus, ini berarti kita harus cari M2. M1-nya sama dengan min 2 per 3. Berarti kita cari M2. M2-nya adalah min 1 per M1 sama dengan min 1 per min 2 per 3. Ya. Nah, di sini kita min bagi min kan plus ya, berarti 1 kali 2 per 3 kita balik jadi 3 per 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Jadi gradien yang kita pakai itu adalah M2-nya yaitu 3 per 2. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Bisa dipahami, diingat-ingat lagi materi kelas 8? Ya, kita sudah ketemu gradiennya, baru kita masukkan ke persamaan garisnya. Karena melalui satu titik, kita pakai Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Ya, min 1. Jadi Y-nya biarkan karena kita ingin mencari persamaan garis, X dan Y itu dibiarkan dia, jangan diganti angkanya. Ya, Y1-nya berapa? Y1-nya min 3. Nah, di sini min 3.
sama dengan gradiennya yang kita pakai adalah ini. Ya, 3/2. Dalam kurung X min X1-nya min 2. Ya, min 2. Sekarang berarti Y plus 3 ya. Min kali min plus 3 sama dengan 3/2 X min kali min plus juga. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Y plus 3 sama dengan 3/2 kali X. 3/2 X. Ya. Ditambah 3/2 kali 2 berapa anak-anak? Nih, kita kalikan, buka kurung nih. 3/2 dikali 2 berapa? 3/2 dikali 2 berapa? Ayo. Kelas 9C ya, fokus sedikit ya. Ini soal begini sering banget keluar ya. Nanti SMA juga kalian akan dapat lebih kompleks lagi. Yuk, 3/2 kali 2 berapa? Tinggal dicoret ya. 3 ya. Nah, sekarang biasanya hasil akhir yang diminta itu tidak dalam bentuk pecahan. Ya. Berarti nanti biar penyebut 2 ini hilang, kita sama-sama kalikan dengan 2. Berarti semua kita kalikan 2. 2 kali Y, 2Y ya. Terus ditambah 3 kali 2, 6. Sama dengan 3/2 X dikali 2, 3X ya. Ditambah 3 kali 2, 6. Nah, ini sudah ketemu persamaannya nih. Tinggal dibentuk aja supaya lebih bagus. Ya. Jadi Misina pindahkan dia ke ruas kiri semuanya. Jadi 2Y. Ya, 2Y. 3X-nya Misina pindah ke kiri jadi min 3X ya, plus 6. Nah, 6-nya Misina bawa ke kiri juga, min 6 ya. 6 yang di kanan sama dengan 0. Jadi yang luas kanan itu habis. Nah, ini habis nih, plus 6, min 6 hilang. Jadi persamaannya menjadi 2Y min 3X sama dengan 0. Nah, ini dia. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi di sini banyak rumusnya. Silakan kalian ingat-ingat lagi yang punya catatan ya. Maaf di sini satu layar ini Misina penuh sekali karena memang materinya cukup banyak ya. Tidak ada? Jika tidak ada, Misina akan lanjutkan soal nomor 14 ya. Nah, soal nomor 14 ini Misina yakin kalian pasti bisa. Diketahui K merupakan penyelesaian dari persamaan 4 dalam kurung min 3X plus 6 sama dengan 3 dalam kurung 2X min 5 plus 3. Nilai dari K min X adalah, kenapa ada K, kenapa ada X? Jadi K di sini merupakan penyelesaian dari persamaan. Kalau kita hitung ini penyelesaiannya kan X ya. Nah, X itu sama dengan K. Ya, berarti kita tulis biasa di sini 4. Ya, 4 min 3X plus 6 ya, sama dengan 3, 2X min 5 plus 3. Nah, kita buka kurungnya. Ya, kita buka kurungnya. 4 kali min 3X min 12X ya. 4 kali 6, 24 sama dengan, kita buka kurungnya. Jadi 6X ya. 3 kali min 5 min 15 tambah 3 yang di luar. Nah, sekarang aljabar, kita kumpulkan nilai X-nya. Min 12X, ya 24-nya nanti kita pindah ke kanan. Yang mengandung nilai X, kita pindahkan kiri, jadi berubah tanda. Ya, sama dengan min 15 ditambah 3, 24-nya pindah jadi min 24. Oke, sampai di sini paham ya? Kita kurangi, min 12X dikurangi 6X. Ya, berarti min 18X sama dengan min 15 ditambah 3 dikurangi 24 berapa anak-anak? Silakan dihitung. Min 15 ditambah 4. Min 15 ditambah 3 dikurangi 24. Min 36. Min 36. Min 36. Ya, betul. Min 36. Sehingga nilai X-nya adalah min 36
min 18-nya berarti min 18, X-nya 2. Jadi X itu sama dengan K, sama dengan 2. Pertanyaannya adalah K min 9. Biasanya kalian terburu-buru. Ya, di pilihan ganda hasilnya ada yang 2. Ya, langsung kalian coret 2, langsung kalian pilih 2. Nah, hati-hati. Ada soal berikutnya, K minus 9-nya berapa? Jadi K dikurangi 9 berarti 2 dikurangi 9 berarti min 7. Jadi hasilnya adalah min 7. Oke, bisa dipahami anak-anak? Saya ini gampang ya. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini kalau nggak salah soalnya soal materi kelas 8 ya. Materi tentang persamaan linier 2 variabel. Ya, coba. Pernah ya dikasih sama siapa yang mengajar kelas 8 kalian siapa? Miss. Waktu kelas 8 siapa yang ngajar? Miss Devi. Miss Devi ya? Miss Miss enggak yang tahun lalu. Yang tahun lalu Miss Devi ya? Oke. Pernah dikasih soal seperti ini enggak? Sebuah tempat parkir dapat menampung mobil dan sepeda motor sebanyak 75 kendaraan. Jumlah roda seluruhnya ada 204 roda. Jika tarif mobil 5.000 dan sepeda motor 2.000, pendapatan tukang parkir saat itu sebesar berapa? Jadi kalian menyelesaikannya boleh pakai logika, silahkan kira-kira mobilnya ada berapa, sepedanya ada berapa. Yang penting jumlah rodanya juga sesuai, sama ya. Jadi jumlah kendaraannya sama, jumlah rodanya juga sama. Ya, nah itu. Kalau kalian mau pakai cara coba-coba silahkan. Kalau tidak, berarti kalian harus pakai persamaan linear 2 variabel. Ya, kita misalkan mobil itu M misalnya ya. Misal mobil itu kita misalkan M. Kemudian sepeda motor ini mesinnya misalkan S. Ini waktunya mesinnya masih ya? Masih lagi berapa menit ya? 2 menit ya, Mister? Oke, waktunya mesinnya tinggal sedikit ya? Oke, ya. Nah, di sini kita lihat pertama ya, jumlah motor dan sepedanya itu kan ada 75, berarti motor persamaan yang pertama M ditambah S itu adalah 75. Ya. Kok motor sih? Mobil ya. Motor dan mobil dan sepeda ya. M itu mobil, S itu sepeda. Jadi mobil ditambah sepeda itu totalnya ada 75. Sekarang dari rodanya, kita tahu mobil itu rodanya kan ada 4 ya. Kita pakai yang 4 ya, jadi 4M ditambah sepeda, rodanya kan ada 2 ya. 2S. Jadi 2S sama dengan totalnya ada 204. Nah, sekarang boleh kalian pakai cara substitusi atau eliminasi, silakan. Atau cara campuran, boleh. Ya. Coba Misina pakai cara substitusi ya. Nah, dari sini berarti M-nya sama dengan 75 min S ya. Nah, M-nya sudah ketemu nih 75 min S. Tapi masih dalam persamaan. Nah, sekarang substitusikan. Substitusikan dia ke sini. 4M ditambah 2 kali, M-nya yang diganti ya. Atau mau pakai cara eliminasi, boleh juga. Apa aja boleh. Jadi M-nya kita ganti dengan 75 min S ya. Jadi 4 dikali M-nya 75 min S ditambah 2S sama dengan 204. Ya, kita kalikan. 4 dikali 75 berapa anak-anak? 4 kali 75? 300 ya? 300 dikurangi 4 dikali S. 4S ditambah 2S sama dengan 204. Ya, jadi 300 min 4S ditambah 2S berarti min 2S ya. Sama dengan 204. Jadi min 2S-nya 204 dikurangi 300. Min 2S sama dengan 204 dikurangi 300. Berapa anak-anak?
9 min 96 ya. Jadi S-nya sama dengan min 96 dibagi min 2. Jadi sepeda motornya ada berapa? 96 dibagi 2? Ada 48. Nah, sekarang S-nya sudah ketemu nih, kita bawa ke sini sekarang. Nah, kita mau cari mobilnya ada berapa? Ya, kita cari M-nya berarti sama dengan 75 dikurangi 48. Nah, 75 dikurangi 48. Berapa, Nana? 75 dikurangi 48. 27. 27. Oke, nah sekarang kita lihat. Besok kalau misalkan ada soal berapa jumlah mobilnya? Berarti jawabannya ada 27 mobil. Sepeda motornya ada 48. Nah, di sini yang ditanya adalah pendapatan tukang parkir. Mobilnya di sini ada 27 kali per mobil 5.000. Ya, pendapatan tukang parkir berarti 27 kali 5.000 ditambah 48 kali 2.000. Nah, ini pendapatan dari tukang parkir. 27 kali 5.000 berapa? 135.000. 135.000 ditambah 48 dikali 2.000. 96.000. 96.000. Berarti totalnya di sini 0, 0, 0, 6, 11 ya. 11, 13, 231.000. Oke, berarti pendapatan tukang parkir nah, bisa dipahami ya, Nana ya? Rp 231.000 rupiah. Oke, ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, kadang kalau misalkan soal seperti ini, ada lagi yang sejenis, misalkan ada seorang peternak ayam sama kambing misalkan ya, kita tahu kambing itu kakinya ada 4, ayam itu kakinya ada 2. Nah, itu modelnya sama, caranya sama seperti ini, mungkin konteks dari soalnya itu berbeda sedikit ya, yang dibicarakan itu hewan peliharaan seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami ya, waktunya Miss Yuna sudah habis ya? Oke, waktunya Miss Yuna sudah habis, Miss Yuna rasa cukup. Ya, nah untuk sisa soalnya, Miss Yuna akan share di Moodle nanti. Silakan. Ya, maaf Miss Yuna tidak bisa baca ininya ya, chatnya. Miss Yuna lihat di sini cukup banyak chat. Ya. Jadi nanti Miss Yuna akan share di Moodle. Silakan kalian download, kalian kerjakan sisanya. Ya, tadi kita sudah selesai sampai nomor berapa nih? Nomor 15. Jadi masih ada lagi 25 soal. Nah, silakan kalian coba ya. Kalian coba, kemudian nanti pada saat pembahasan itu kita lebih lebih cepat untuk membahas ya, karena waktu kita sangat sedikit sekali. Oke, ada pertanyaan anak-anak sebelum Miss Yuna akhiri? Miss Yuna sudah lewat 2 menit nih waktunya. Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada Miss Yuna minta tolong Kaila pimpin doa. Kaila. Kita tutup. Satu lagi Miss Yuna ingatkan, bagi yang kemarin Miss Yuna chat, tolong segera kumpul tugasnya ya. Miss Yuna tunggu sampai jam 1. Silakan Kaila. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan sekarang kami sudah selesai pelajaran matematika. Tuhan berkati Miss Vina yang telah mengajar kami, juga berkati Miss Vina nanti mengajar di kelas lain. Sekarang kami akan istirahat. Tuhan berkati kami, berkati makanan yang akan kami makan agar guna bagi tubuh kami. Terima kasih berkamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Maaf. Ya, baik. Sekali lagi ya. Jadi selamat siang anak-anak kelas 9C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya ya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Baik, silakan diaktifkan dulu kameranya ya, sekaligus Miss melakukan presensi mengecek kehadiran anak-anak ya. Kila ada, Kenji Lawrence, Kenji Miracle, Azera, Selina, Bianca, Nathan Oliver, Kevin, Kristansa, Kevin, Dayu Putri, Jovan ada, Sandi, bisa didengarkan suaranya Miss? Oke, Timothy ada? Timothy. Aditya Putra. Excel Tanoto. Excel Tanoto. Oracle. Amadio Oracle ya. Lidwin. Lidwin ada. Terus Miracle. David. David tidak ada ya. Yudia. Yudia Jubilee. Yudia ada. Dayu Putri tadi sudah. Angelina. Angel izin ya. Angel izin, oke. Ya, baik. Sudah. Arazel ya. Ya, baik. Sudah. Terima kasih yang sudah merespon. Baik, sebelum Miss melanjutkan ke materi berikutnya, jadi ada beberapa hal yang ingin Miss sampaikan ya. Yang pertama itu terkait dengan pelaksanaan PTS ya. Jadi terima kasih Miss sampaikan kepada anak-anak karena telah mengikuti PTS Bahasa Bali dengan baik, dengan maksimal ya, meskipun ada beberapa siswa yang nilainya masih di bawah KKM ya. Nah, sebelumnya Miss mohon maaf ya karena kemarin pada saat anak-anak mengerjakan di LMS Tunas Daud itu ada beberapa jawaban ya, ada beberapa jawaban kurang lebih lagi 3 nomor itu yang kurang sesuai jawabannya dengan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, itu ada sedikit kesalahan teknis jadi Miss mohon maaf, tetapi sudah Miss koreksi ulang secara manual. Ya, jadi nilainya juga sudah
Miss ubah, tetapi itu nilai yang sudah diubah itu di nilainya, daftar nilainya Miss. Jadi tidak Miss up lagi di LMS Tunas Daud itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa siswa yang sebenarnya nilainya masih di bawah KKM meskipun sudah mengikuti remedial. Nah, tetapi itu Miss bijaksanai. Jadi nilai anak-anak itu Miss cover dari nilai penugasan-penugasan yang sudah anak-anak ikuti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi untuk bahasa Bali itu Miss bijaksanai untuk anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, ya, yang masih di bawah KKM meskipun sudah menempuh jalur remedial, itu nilainya Miss ambil, Miss up, Miss cover dari nilai-nilai penugasan anak-anak di pertemuan kita yang sebelumnya. Itu masalah nilai ya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat sendiri kan, udah langsung keluar nilainya di LMS kemarin. Itu untuk PTS. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk PTS? Sudah ya, baik. Kemudian lanjut ke pelaksanaan ujian praktik ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah Miss umumkan bahwa anak-anak kelas 9 itu akan ada ujian praktik untuk mata pelajaran bahasa Bali. Nah, untuk ujian praktik bahasa Bali itu nanti anak-anak melakukan ya ujiannya itu berupa menyalin aksara Bali. Ya, jadi sekali lagi minta tolong didengarkan, disimak dengan sebaik-baiknya dan bila perlu dicatat. Ya, untuk ujian praktek bahasa Bali, jadi nanti ujiannya itu anak-anak menyalin aksara Bali. Aksara Bali yang disalin itu ada di buku paket. Jadi silahkan diambil buku paketnya. Itu ada di buku paket. Silakan dibuka di halaman 81. Ya, di buku paket halaman 81. Di situ ada bacaan beraksara Bali yang berjudul Sang Sutasoma Dados Caru. Ya, itu sudah ketemu ya. Nah, nanti anak-anak silahkan teks tersebut disalin menggunakan aksara Bali hanya satu paragraf saja. Satu paragraf saja. Ya. Disalin menggunakan aksara Bali, penulisannya menggunakan pensil 2B. Penulisannya menggunakan pensil 2B, kemudian ditulis di kertas double folio. Ya, disertai judulnya, kemudian baru bacaan teksnya. Identitas, nama, kelas, nomor absen itu dituliskan di pojok kanan atas. Ya, identitas lengkap, nama lengkap, kelas, nomor absen dituliskan di pojok kanan atas. Ya, ditulis di kertas double folio menggunakan pensil 2B. Ya, Lidwin langsung Miss jawab ya. Jadi disalin biasa. Disalinnya menggunakan huruf aksara Bali seperti ini. Jadi bukan disalin dalam tulisan Latin atau tulisan biasa, bukan. Jadi disalin menggunakan aksara Bali seperti yang di buku ini. Paham ya, Lidwin? Bisa diterima? Yang lain paham instruksinya? Nah, untuk pengumpulan, ya, untuk pengumpulan, jadi ujian ini anak-anak kerjakan secara mandiri di rumah masing-masing.
Waktu pengumpulan itu Miss berikan waktu 1 minggu dari hari ini sampai batas waktu pengumpulannya itu minggu depan. Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Ya, silakan nanti setelah selesai mengerjakan anak-anak foto, kemudian up di LMS Tunas Daud. Nanti akan Miss buatkan room, ya, ujian praktek bahasa Bali. Jadi silakan nanti di up di situ. Ya, sekali lagi batas waktu pengumpulannya itu sampai minggu depan. Hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Ya, dikumpulkan di room ujian praktek bahasa Bali. Nah, itu untuk pelaksanaan ujian praktek. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Miss berikan kesempatan. Silakan. Hanya satu paragraf ya. Hanya satu paragraf, halaman 81, dituliskan judulnya, Sang Sutasoma Dados Caru, disalin satu paragraf. Ya, menulisnya menggunakan pensil 2B, ditulis di kertas double folio, tulis identitas lengkap di pojok kanan atas, nama, kelas, nomor absen. Ya. Sudah ya? Paham? Kalau sudah bisa dipahami, tolong kasih tanda oke, biar bisa Miss lanjutkan ke kita bahas ke materi. Kila, Miracle, Kevin, Lidwin. Yang lain? Ya, Arazel. Ya, Kenji. Ya, baik. Nah, jika sudah, Sandi, ya, kita sekarang lanjut bahas materi ya. Oke, sebelumnya Miss share screen dulu. Anak-anak yang mengaktifkan kamera boleh dinonaktifkan. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Miss share screen dulu sebentar ya. Tunggu sebentar. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo, bisa dengar suara Miss Elis ya. Thank you Kayla. Thank you Litwin, thank you Aracel. Ya. Oke. Kedengaran ya suara Miss Elis ya? Oke, thank you Sandi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita IPS kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Miss Elis minta tolong, Kayla bisa pimpin dalam doa Kayla. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mulai pelajaran IPS, Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran ini. Juga berkati Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih berkemudian, haleluya, amin. Amin. Thank you Kayla. Baik anak-anak, misalnya ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ujian praktek IPS ya. Jadi ujian praktek IPS-nya sudah ada di LMS, jadi tolong dicek kembali. Yang belum mengerjakan sama sekali tolong dikerjakan sampai batas waktu pengumpulan sampai tanggal 31 Maret. Nah, tanggal 31 Maret kan masih lama ya. Jadi kurang lebih minggu depan kalian sudah selesai hari terakhir, tapi tolong jangan sampai menunggu tanggal 31. Kalau memang ada waktu dan ada kesempatan, kenapa enggak sekarang bisa dikerjakan. Ya, itu gampang. Ada beberapa tema yang kalian pilih. Setelah kalian memilih salah satu tema, kalian kerjakan. Cari informasi melalui internet, ya. Atau dari buku-buku kalian tulis, kalian ketik. Ya, dan itu kalian rangkum. Ya, satu halaman, setengah halaman, minimal satu lembar halaman. Ya, jadi kalau bisa lebih baik lagi. Di situ juga sudah ada kriteria, ya kriteria apa saja yang penilaian yang akan Miss Elis ambil. Jadi kalian bisa melihat kriterianya. Nah itu yang pertama untuk ujian praktek. Untuk yang kedua berkaitan dengan
penilaian tengah semester. Ya, di sini kelas 9C penilaian tengah semesternya misalnya ucapkan selamat bagi yang sudah mencapai di atas KKM. Bagi yang belum, ya di sini misalnya cek ternyata banyak banget di kelas ini yang di bawah KKM, tetapi sudah mengikuti mengikuti remedialnya. Ya, misalnya saya ucapkan terima kasih juga karena kalian telah, maksudnya ada rasa tanggung jawab. Oh ya, saya remit, saya harus mengikuti kegiatan remedialnya. Tetapi di kelas 9C ternyata ada juga yang belum mengikuti kegiatan remedial. Ya, kalau misalnya salah, tolong diperbaiki. Ya, di sini yang belum ikut kegiatan remedialnya, Sandi, ya. Kalau nggak salah di sini Sandi, mungkin Sandi ada chat sama misalnya atau lupa, coba nanti info misalnya ya Sandi ya. Sandi nilainya masih di bawah KKM, terus Kevin. Oke, ya misalnya lupa, berarti sudah pembenaran ya, berarti sudah benar ya Sandi ya, misalnya lupa. Karena misalnya sudah kasih di sini ada catatan sudah WA, tapi misalnya harus nanya lagi ya Sandi ya. Oke, benar ya Sandi sudah, berarti misalnya coret yang ini ya. Terus Kevin, kalau Kevin gimana Kevin? Belum sama sekali ya. Sini adakah Kevin? Iya Kevin. Bisa dengar suara misalnya Kevin? Halo Kevin. Bisa dengar suara misalis? Tolong Kevin ya, di sini masih di bawah KKM. Halo Kevin, bisa dengar? Oke. Iya, makanya nanti misalnya saya akan bahas yang itu ya Kevin. Tetapi kalau gitu Kevin kemarin harusnya bisa chat sama Miss Elis. Jadi kayak kemarin Sandi juga sama, tetapi Sandi chat sama Miss Elis ya. Kalau gini Miss Elis nggak tahu. Nanti Miss Elis akan bahas untuk yang ini ya Kevin ya. Nanti tolong info ke Miss Elis. Ya itu nanti akan selanjutnya habis ini ya. Berarti nanti Miss Elis masih cek lagi untuk Kevin. Ya, terus selanjutnya ya itu aja. Untuk yang lainnya sudah ya. Nah, itu selanjutnya. Nah, pengumuman selanjutnya, nah untuk soal yang ada di PTS itu ada 2 soal yang Miss Elis salah masukin kunci. Tetapi sudah Miss Elis perbaiki dengan kunci jawaban yang benar. Dan di kelas 9B, 9A, misalnya sudah tanya, dan ada juga yang di kelas 9C, 9B, misalnya tanya, dia salah tapi sudah benar di LMS-nya. Jadi nilainya sudah benar. Nah, kalau ada yang merasa sama seperti Kevin, tapi jawab ngerjakan, tapi sudah benar, tetapi masih disalahin, tolong infokan Miss Elis. Biar Miss Elis bantu untuk merubah nilai kalian. Ya, contohnya seperti itu. Nanti akan dibahas. Ada 2 soal. Ya, yang pertama, yang soal ada afta. Itu jawaban yang benar itu adalah afta. Ya. Terus soal yang kedua, misalnya lupa, misalnya nggak ada bawa HP, kemarin yang chat sama misalnya Sandi, bisa share di grup Sandi? Iya. Yang kemarin chat sama misalis bisa di-share ke grup di kelas aja, soal-soal yang salah itu yang benarnya bisa di-share, nanti biar teman-teman yang lihat, kalau misal jawabannya benar, nanti bisa info ke misalis dan misalis perbaiki. Oke, Miss. Ya, minta tolong ya Sandi. Nah, untuk kalian nanti silahkan lihat soal yang Sandi share. Di situ ada pembenaran. Kalau kalian sudah menjawab yang benar, ternyata di LMS-nya masih disalahkan, info misalis. Langsung chat aja. Nanti misalis up-kan nilainya. Ya, kalau merasa benar jawabannya, tetapi masih disalahkan di LMS ya. Kalau yang sudah benar dan ini tidak masalah ya. Yang merasa, oh Miss saya kok masih disalahkan tapi sudah jawab benar, silahkan chat sama Miss Elis. Misalnya ada 2 soal, Miss saya dua-duanya, nanti akan Miss Elis up-kan. Miss saya hanya 1 saja yang benar, yang satunya tetap benar salah kok Miss ya. Miss Elis up-kan juga. Ya, tolong diinfo langsung bisa melalui forum chat. Ya, ada pertanyaan mengenai soalnya?
Ada pertanyaan? Tidak ada. Itu maaf ya, karena misalnya benar salah masukin, kayak misalnya sudah cek sebelum misalnya upload di LMS, misalnya jawab itu soal juga, ya mungkin ada kelewatan. Jadi misalnya nggak teliti, ada 2 soal yang kunci jawabannya salah. Tapi pada saat itu juga misalnya langsung perbaiki, ya mungkin sudah ada yang ke-record, jadi nilainya sudah berubah, terus ada yang sudah ngerjakan baru misalnya perbaiki. Jadi nilainya masih nilai yang lama. Jadi tolong dicek lagi, kalau benar bisa chat sama Miselis. Ya, jadi nilainya Miselis bantu up lagi. Oke, ada pertanyaan mengenai soal? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silahkan buka LKS kalian halaman 149. Miss Elis akan kasih jawaban yang paling tepat untuk PTS-nya. Ya, di kelas ini nilai tertinggi untuk PTS-nya jatuh pada Oracle. Ya, Oracle itu nilainya 90. Ya, untuk nilai PTS-nya Oracle 90. Ya, misalnya kaget juga ya. Siapa tahu benar Oracle-nya memang benar belajar ya, nilainya 90. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk Kevin, ada berapa yang disalahkan Kevin? 2, Miss. 2. Bentar, misalnya cek dulu. Kevin di sini nilainya 73 ya Kevin ya. Misalnya upkan 2, jadi dapat nilai 80 ya Kevin. Ya, Miss. Ya, langsung. Sebentar. Kevin berarti nilainya 80. Untuk yang lainnya ada lagi yang kasusnya sama seperti Kevin? Saya kan tadi udah. Iya, Sandi sudah. Sandi nilainya 77 ya Sandi? Saya nilainya sendiri juga. Ya, 73. Betul 2 kan? Mm-mm. Oh iya, sorry. Jadi 80. Sandi, sorry. Sandi 80. Ada lagi? Ada lagi? Silakan, ada lagi? Kenji mungkin, Kenji, terus mungkin Vandra, gimana Vandra? Apakah ada masalah? Halo Vandra, mungkin yang lain ya Vandra, ada yang mau ngomong silakan. Halo, atau ada lagi yang nilainya mungkin Tiffany atau Timothy mungkin. Oh Timothy, siapa tahu Timothy ada jawaban yang benar ternyata disalahkan, bisa. Ya Tiffany atau yang lain, misalnya Excel boleh, mau misalnya Angel mungkin, Aracel, apakah ada? Nggak tahu sih Miss. Nggak salah juga. Nggak Iya. ingat. Tapi yang kunci jawabannya salah untuk beberapa anak itu apa sama untuk yang lain gitu? Karena soalnya itu yang 2 soal. Sudah di-share kan Aracel? Coba lihat soalnya. Hanya 2 soal itu aja yang berkaitan. Oke, ntar lihat dulu. Cek Di mana ya. nih? LMS ya? Enggak, di mana tadi misalnya minta tolong Sandi, sudah nge-share di grup Sandi? Udah? Sandi, Aracel bisa cek di grup. Di grup kelas ya Sandi ya? Iya, di kelas. Ya, ada 2 soal. Betul ya Sandi, 2 soal ya? Iya. Ya, bisa dicek ya. Kalau kalian merasa jawaban kalian sudah benar tapi masih disalahkan di LMS-nya, bisa info ke Miss Elis. Oke, Dayu, silakan. Bentar, misalnya cek dulu Dayu. Dayu nilai pertamanya 67 ya Dayu. Kalau di-upkan 2 jadi 73. Ya Dayu ya, benar ya. 73 berarti Dayu tetap KKM. Jadi nilainya Dayu sudah ikut
sudah ikut remitnya, jadi nilainya 73. Berarti kalau ikut remit berarti nilainya 75. Ya Dayu ya, berarti tidak ada pengaruhnya ya. Oke, thank you Dayu. Untuk Kaila, bentar, misalnya cek dulu Kaila. Sebentar ya, Kaila. Oke, Kaila nilai ujiannya 67. Ya, betul ya Kaila. Terus untuk 2 soal. Berarti misalnya Kaila benar 2 soal 67, berarti nilai Kaila 73. Berarti Kaila ikut remit juga, sudah ikut berarti tidak ada pengaruh. Berarti Kaila mau pilih 73 atau 75. Ya, jadi sudah benar ya. Berarti nilai termasuk nilai KKM. Ya, untuk Kaila dan Dayu. Ya. Oke, udah jelas ya Kaila sama Dayu. Untuk yang lainnya silahkan. Mungkin ada yang nilainya sama seperti teman-teman kalian, bisa nanti misalnya up-kan, mungkin tidak teratur di LMS-nya, karena ada beberapa anak yang masih disalahkan di LMS-nya, tetapi ada juga anak yang sudah terikot, jadi nilainya sudah benar, sudah dibenarkan di LMS-nya dan nilainya sudah benar. Ya, silakan ada lagi yang merasa, oh Miss nilai saya kurang Miss sama ini, ya silahkan. Ya, mungkin Tiffany. Adakah Tiffany? Ya, Tiffany gimana? Ya, Vandra. Saya juga kurang. Gimana nih Vandra? Misalnya bingung. Kurang gimana Vandra? Berarti dua-duanya benar. Halo Vandra. Ya, bentar. Oke. 2 soal apa 1 soal? Vandra. Oke. Jadi untuk Vandra nilai ujiannya 87. Ya, jadi 87 di-upin 2 jadi 93 ya Vandra ya nilainya. 93. Sudah ya Vandra? Oke, untuk yang lainnya silahkan. Kenji, mungkin nilai-nilai yang bagus ini Kenji, Kevin. Oh Kevin udah ya, Kenji. Terus Adit, gimana Adit? Lee mungkin juga ya, bisa dilihat Lee. Angel mungkin bisa. Aracel gimana? Ayo misalnya kasih kesempatan. Oke, baik Aracel, oke. Untuk yang lainnya? Timothy mungkin, Timothy, Tiffany, silahkan. Adit, Kenji, Lee. Tidak ada? Berarti sudah oke semua ya untuk yang lain ya, yang misalnya panggil sudah oke semua. Berarti ini sudah lumayan ada perubahan nih, nilainya Sandi, terus nilainya Kevin, Vandra. Ya, ada yang lain? Aracel sudah benar. Silahkan kalau memang ini biar nilainya nanti ini kalau kalian merasa dirugikan, info ke Miselis, jadi Miselis nilainya akan perbaiki. Tidak ada? Oke. Kenji gimana Kenji? Adit gimana? Tidak masalah ya. Kenji. Nggak ada yang. Iya, siapa tahu ada 2 soal itu Kenji sudah benar, tetapi jawabannya masih disalahkan di LMS. Kan berarti nilainya harus di-up. Tapi kalau Kenji merasa udah oke, ya udah nggak masalah, berarti nilainya udah oke. Ya siapa tahu kayak Vandra, teman-teman yang lain, Miss nilai saya segini, tapi
di LMS-nya saya udah jawab yang benar. Ternyata masih disalahkan, tidak dapat poin. Kan berarti itu dirugikan. Jadi Miss akan bantu nilainya. Gitu. Kenji nggak ada masalah ya? Aman ya? Oke, Kenji aman. Yang lainnya? Adit mungkin? Oke, nggak ada? Sudah ya? Oke, Tiffany. Oke, berapa poin Tiffany? Berapa soal? Oke, 1 poin aja. Berarti sebentar. Miss Elis cek, Tiffany nilainya 77. Naik 1 poin jadi 80 ya, Tiffany ya. Oke, Tiffany nilainya jadi 80. Ya, thank you. Yang lainnya, misalnya masih buka kesempatan. Silakan dicek. Siapa lagi? Timothy mungkin? Tidak ada? Oke, udah nggak ada ya. Berarti aman ya. Bener nih, nggak ada lagi. Oke, kalau sudah, kalau masih ada yang masih tahap pengecekan, silakan chat ya. Misalnya saya akan rubah nilainya. Ya, karena Jumat ini kalian rapotan PTS. Ya, oke. Baik, silakan buka LKS kalian masing-masing halaman 149. Kita akan bahas soal-soal PTS. Sudah semuanya lihat halaman 149, kita akan bahas. Dan untuk hari Jumat, kita masih ada 2 kali pertemuan lagi, berarti hari Jumat dan hari Selasa. Hari Jumat, Miss Elis akan kasih soal-soal, ya, soal-soal untuk ujian sekolah. Jadi kalian bisa jawab, nanti kalian bisa lingkari, dan itu nanti akan bisa dikeluarkan di ujian sekolah. Ya, tetapi soalnya secara random, acak. Ya, bisa nomor 1 bisa jadi nomor 50. Ya, nomor 50 bisa jadi nomor berapa sekian. Ya, itu nanti akan diacak. Tetapi tolong hari Jumat semua siapkan LKS-nya, kita akan bahas dari semester 1. Tapi khusus soal aja. Soalnya akan langsung misalnya kasih tahu soal-soalnya. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama, kita jawab sama-sama, dicek lagi jawabannya paling tepatnya. Apa? Ya, tolong dipelajari. Terus hari Selasa depan kita akan membahas soal kelas 7 dan kelas 8. Nanti akan bisa kasih soal, ya, nanti bisa kalian kerjakan dulu. Ya, soal kelas 7 dan kelas 8 kalian kerjakan dulu. Nanti setelah itu akan kita bahas sama-sama. Nah, itu nanti soal-soalnya juga akan misalnya keluarkan pada saat ujian sekolah. Ya, jadi tolong benar-benar diperhatikan. Ya, jelas ya anak-anak ya. Miss Elis sudah menginformasikan. Nah, untuk yang PTS ini Miss Elis juga maksudnya sudah menginformasikan kalian. Oh, PTS-nya soalnya keluar halaman 149. Silakan dibaca. Ya, dijawab. Tapi ternyata nilainya tidak memuaskan bagi Miss Elis ya. Masih ada beberapa yang banyak remit ya. Oke, untuk Adit sebentar, Miss Elis cek dulu. Adit nilainya di sini 83. Oke, tambah 2 ya Adit ya, berarti 2 soal benar ya Adit ya. Yang penting ini kejujuran kalian ya. Jadi Adit harusnya nilainya 83 up jadi 2 ya. Jadi nilainya 90 ya Adit. Ya, nilai Adit jadi 90. Oke, ada lagi? Oke, Adit sudah 90 ya. Oke, kalau nggak ada nanti bisa chat ya. Sekarang silakan buka LKS halaman 149, kita akan bahas sama-sama yang pertama. Miss Elis minta tolong Excel. Excel, baca soal yang pertama Excel. Adakah Excel di sini?
Ya, Excel Tanoto, silakan baca soal yang pertama, Excel. Oke, jawabannya apa, Excel? Oke, silakan. Siap-siap, abis ini nomor 2, Angel ya. Gimana, Excel? Agak cepat waktu kita. Excel. Kelamaan ini Excel. Oke, sambil menunggu Excel silakan Angel baca soal nomor 2 Angel. Apa nomor 1 Angel? Silakan Angel. Halo Angel. Angel nggak ada ya? Bener ya? Oke, Angel nggak ada. Arasel, silakan Arasel. Ya, Miss. Ya. Dan ini nomor yang di mana ya, Miss? Tadi Hala- soalnya nge-lag aku, Miss. Oke, halaman 149. 149, oke. Nomor 1, silakan Arasel. Nomor 1. Mm-mm. Satu, sebagai negara yang berada di jalur strategis, wilayah Indonesia menjadi pasar potensial untuk produk impor. Maraknya produk impor dengan harga murah akan mempersempit peluang produk lokal untuk bersaing di pasar dalam negeri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan tepat yang diberlakukan pemerintah adalah A. Menaikkan bea impor. Iya, thank you Arasel, betul sekali. Berarti nomor 1 adalah menaikkan bea impor. Nomor 1 Alfa. Ya, silakan dikasih jawaban yang tepat di LKS kalian masing-masing. Selanjutnya nomor 2 Bianca. Silakan Bianca. Nomor 2. Halo Bianca. Bisa dengar suara Miss Elis? Bianca. Oke, nggak ada. David Adinata nggak masuk ya. Oke. Lee, nggak ada. Sandi, silakan Sandi. Halo, Ya, Sandi nomor 2 Sandi. nomor 2. Mm-mm. Salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan negara lain adalah kerjasama ekonomi antar negara. Hubungan ekonomi ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia, yaitu D. Sektor industri padat modal makin berkembang pesat. Oke, Sandi, thank you jawabannya. Tapi masih kurang tepat. Jawaban Sandi salah. Ada yang bisa bantu Sandi untuk jawaban yang paling tepat? Nomor 2. Halo. Ya, Kaila, betul sekali. Berarti nomor 2 Charlie. Silakan dicek jawabannya. Nomor 2 Charlie. Ya, thank you Kaila. Next, nomor 3 Adit. Silakan Adit. Impor garam yang dilakukan pemerintah sering menimbulkan protes di kalangan pengusaha garam di dalam negeri. Apabila impor garam yang dilakukan pemerintah melebihi kuota impor yang sudah ditetapkan akan berdampak kepada pengusaha garam dalam negeri. Dampak negatif yang dirasakan pengusaha garam dalam negeri adalah Ayo Adit. Nilai PTS-nya tinggi loh.
Ayo Adit, apa jawabannya paling tepat? B. Iya, betul. Thank you Adit ya. Jadi nomor 3 bravo. Mengalami kerugian karena harga garam impor lebih rendah ya. Thank you Adit. Oke, Aracel. Ya, thank you informasinya ya. Baik, next selanjutnya nomor 4. Misalis minta tolong Dayu. Ya, Dayu. Silakan Dayu. Nomor 4. Iya. Dibaca. Langsung soalnya Dayu. Ilustrasi tersebut menunjukkan faktor pendorong perdagangan internasional berupa perbedaan sumber daya yang dimiliki antar negara. Oke, thank you Dayu. Tapi jawaban Dayu masih kurang tepat. Ya, silakan. Jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Ini berkaitan dengan mesin. Berarti mesin ada di negara maju lebih maju, negara yang berkembang mesinnya masih berkembang. Jadi kira-kira ya miracle thank you jawabannya. Ya, berarti nomor 4 itu adalah perbedaan kemajuan iptek ya. Kelihatan ya, karena dari mesin berarti sudah kelihatan perbedaannya, berarti berkaitan dengan iptek ya. Thank you Miracle, thank you Sandi. Jawabannya delta. Next selanjutnya nomor 5. Jovan. Silakan Jovan. Saya belum bawa buku saya lagi di luar kota soalnya. Oh iya betul. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya. Ya, next selanjutnya silahkan yang lainnya. Sorry, Kenji. Kenji. Ya, Miss. Ya, silakan Kenji nomor 5. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dan disikapi dalam perdagangan antar negara adalah budaya identitas kebudayaan. Upaya tepat untuk mengatasi tantangan tersebut adalah B. Iya, thank you Sandi. Menanamkan sikap cinta. Iya, betul sekali, betul. Thank you Kenji. Ya, bravo. Nomor 5, bravo. Kenji nggak benar nih soalnya. Ada yang disalahkan nggak? 2 soal tersebut. Entah, saya lupa. Oke, baik. Kalau lumayan loh, Kenji kalau misalnya ada disalahkan, ternyata nilainya up 2 lumayan nilainya. 83 jadi 90-an. Ya, tapi kalau Kenji anggap lupa, ya udah, berarti nilainya tetap 83 ya. Oke, nomor 5 adalah bravo. Next selanjutnya nomor 6, silakan Kevin. Hello. Ya. Nomor berapa, Miss? 6. Nomor berapa, Miss? 6 ya? Ya. 6. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan nilai ekspor dari barang yang diproduksi oleh industri perumahan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan memperlakukan kebijakan subsidi ekspor. Iya, thank you. Ya, betul sekali. Thank you Sandi. Berarti jawabannya adalah subsidi ekspor. Ya, next selanjutnya. Kevin tadi ya. Kayla, silakan. Nomor 7. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah, misalnya komoditas biji besi. Kebijakan larangan ekspor tersebut bertujuan B. Melindungi produsen dalam negeri. Iya, thank you sekali Kayla. Betul sekali. Nomor 7 adalah bravo, melindungi produsen dalam negeri. Larangan ekspor, namanya larangan ekspor berarti melindungi. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi kalau industri terlindungi, jadi para produsen juga terlindungi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melindungi produsen dalam negeri. Ya, thank you Kayla. Next selanjutnya Vandra, baca nomor soal 8. Vandra. Perbaikan etos kerja sangat bermanfaat bagi pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mendorong munculnya usaha-usaha kreatif baru.
Hal tersebut dilakukan untuk A. Iya, thank you Vandra. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, betul sekali. Namanya etos kerja. Etos kerja itu berarti harus meningkatkan daya saing. Ya, jadi daya saing sumber daya manusianya. Jadi kalau kalian lihat sekarang kemajuan dunia teknologi semakin berkembang, ya kan? Tahun 2021, terus kita sudah masuki apa ya namanya istilahnya zaman yang sudah lebih modern lagi ya dibanding pada waktu zamannya Miss Alice ya. Itu kita lihat perkembangannya sudah semakin baik dan semakin maju. Jadi persaingan terhadap etos kerja dan sumber daya manusianya itu sangat lebih ketat lagi. Ya. Jadi kalian nanti akan merasakan tamat SMA, ya tamat SMA, setelah tamat SMA mau cari ke perguruan tinggi itu juga ada persaingan. Ya, kalian mau mendaftar universitas negeri ya yang ada di Indonesia ya, biasanya orang berbondong-bondong untuk mencari universitas negeri karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan universitas swasta. Ya. Nah, itu banyak sekali ya yang mendaftar itu bisa ribuan ratusan orang ya pelajar supaya bisa masuk ke universitas negeri ya. Nah itu adalah persaingan, kita lihat nggak tahu untuk berapa tahun yang akan datang seperti apa persaingan ya. Kita dunia semakin berkembang dan semakin lebih maju lagi ya. Oke, itu untuk nomor 8. Lanjutnya nomor 9. Miracle, silahkan. Pemerintah Kota Malang mengembangkan wisata kampung warna-warni di daerah Jodipan. Manfaat pengembangan wisata tersebut bagi masyarakat setempat adalah A. Budaya wisata berkembang dalam masyarakat Kota Malang. Oke, masih kurang tepat. Miracle, jawabannya paling tepat kira-kira apa nomor 9? Iya, Sandi, thank you. Charlie, kesejahteraan masyarakat sekitar meningkat melalui sektor pariwisata. Ya, jadi targetnya itu di desanya dibangun, dicat ya, jadi kampung warna-warni. Ya, nah manfaat wisata tersebut ya salah satunya mendapat penghasilan. Ya, berarti kesejahteraan masyarakat yang di desa Jodipan itu meningkat. Ya, nah itu melihat jadi perkembangannya peningkatan dalam sektor wisata di daerah tersebut ya. Thank you Sandi, jawabannya nomor 9 Charlie. Next nomor 10 Shelin. Silahkan. Oke, Shelin nggak ada ternyata ya. Oke, Shelin nggak ada. Tiffany, silahkan Tiffany. Tiffany. Angel, Jovan, oke. Tiffany, mana Tiffany? Adakah Tiffany? Kayaknya tadi ada. Ya Tiffany, silahkan. No respon Tiffany. Timothy, silahkan terakhir. Oh ya, Tiffany, silahkan Tiffany. Baca soal nomor 10. Kebijakan insentif yang diberikan pemerintah untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis kebudayaan ditunjukkan oleh angka C235. Ya, thank you Tiffany. Betul sekali, nomor 10 adalah Charlie. Next, selanjutnya nomor 11 Timothy. Timothy. Miss, saya lagi di Surabaya, Miss. Iya. Oh, jadi nggak ada bukunya ya? Bukunya masih belum diantar. Oke. Sekarang misalnya tanya dulu Timothy, yang untuk soal ujian PTS-nya gimana? Ada disalahkan atau bagaimana yang 2 soal itu? 2 soalnya tuh yang mana, Miss?
Sudah di-share di udah grup. Sudah share di udah grup. lupa. Ada Grup. ya di grup kalian. Coba cek. Saya Ya. lihat dulu ya. Iya, siapa tahu Timothy di sini ada jawaban yang benar tapi di LMS-nya masih disalahkan dan tidak mendapat poin. Jadi kan misalnya lumayan bisa up nilai 2 ya, tapi coba dicek lagi ya Timothy ya. Oh ya, Miss. Oke, nanti chat aja ke Miss Elis. Kalau misalnya dibenarkan, disalahkan, tapi jawabannya Timothy benar, nanti info ke Miss Elis ya. Oke, baik Timothy, kita lewatin. Selanjutnya, biar cepat ya waktunya ya. Ini apa? Excel, silakan Excel. Adakah Excel? Oke, mungkin ada kendala Excel ya. Aracel, silakan Aracel. Nomor 11. Nomor 11. Kegiatan pada gambar merupakan contoh ekonomi kreatif yang bergerak di subsektor D, seni pertunjukan. Iya, thank you Aracel, betul sekali. Jadi nomor 11 adalah delta, seni pertunjukan. Next selanjutnya Bianca. Oke, Timothy, thank you. Jadi nilainya Timothy 77 ya Timothy ya. Oke. Bianca? Oke, tidak ada respon dari Bianca. Sandi, silakan Sandi, nomor 12. Pemberian hak paten bagi industri kreatif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Hak paten dibutuhkan para pelaku industri kreatif untuk C. melindungi hasil karya dari penciptaan. Ya, thank you. Sandi, betul sekali 12 itu adalah Charlie, melindungi hasil karya dari penjiplakan. Hak paten itu adalah hak hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya. Ya, bayangkan ini hak eksklusif. Jadi langsung negara yang memberikan. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu, kalian akan mendapatkan namanya hak paten. Ya, jadi hak paten, hak yang memang tidak bisa orang menjiplak. Jika orang ketahuan menjiplak atau meniru produk hasil penemuan yang kalian temukan itu, maka dia akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Ya, itu adalah hak paten. Hak paten itu hak eksklusif. Ya, eksklusif dari negara. Ya, siapa tahu nanti kalian untuk beberapa tahun yang akan datang menjadi seorang penemu, ya, menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk negara kita, untuk masyarakat banyak. Ya, nanti kalian akan mendapatkan hak paten dari negara langsung diberikan kepada kalian karena menemukan sesuatu. Ya, oke, benar. Nomor 12, Charlie. Selanjutnya nomor 13. Misalnya minta tolong Adit, silakan Adit 13. Pengembangan inovasi baru sangat dibutuhkan dalam ekonomi kreatif. Upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan inovasi dalam ekonomi kreatif di Indonesia adalah C. Membentuk Indonesia Creative Council. Oke, thank you Adit. Tapi jawaban Adit masih kurang tepat. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Nomor 13? B. Iya, thank you Sandi. Betul. 13 itu adalah mengadakan riset ekonomi kreatif. Apa tujuan riset? Riset itu tujuannya adalah untuk menemukan ide-ide kreatif. Ya, jadi diadakanlah riset untuk menciptakan produk inovatif yang lebih kreatif lagi dan lebih inovatif. Makanya perlu adanya riset ekonomi kreatif. Ya, nomor 13, bravo. Next, selanjutnya 14. Ya, Dayu, silakan Dayu. Masih banyak ya, waktu kita masih panjang. Silakan Dayu.
Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dalam perdagangan antar negara. Salah satu bukti yang menunjukkan kondisi tersebut adalah memiliki komoditas ekspor unggulan. Iya, thank you. Betul sekali, Dayu. Nomor 14 adalah delta. Dicek jawabannya, silakan dikasih jawaban yang paling tepat. Next, selanjutnya Kenji. 15. Kenji. Didukung oleh faktor iklim, Indonesia mampu menghasilkan rempah-rempah sebagai bentuk keunggulan yang tidak mampu dihasilkan negara-negara Eropa. Tindakan yang dapat dilakukan Indonesia untuk memperoleh keuntungan atas kondisi tersebut adalah mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Iya, betul Kenji, thank you. Mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Setiap negara pasti memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Salah satunya keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah keunggulan mutlak. Ya, keunggulan mutlak itu kan berarti ya sudah, berarti sesuatunya diproduksi dan dibuat di Indonesia. Negara lain tidak bisa memiliki. Nah, salah satunya adalah Indonesia keunggulan mutlaknya dalam hal memproduksi rempah-rempah. Ya, itu khusus ada di Indonesia. Jadi rempah-rempah ya kalian ketahui memang adanya di Indonesia. Ya, makanya kalau kalian lihat kedatangan bangsa Barat itu salah satunya adalah tujuannya mereka mencari rempah-rempah. Ya, karena hasil rempah-rempah di negara mereka udah nggak ada. Mereka nggak ada sama sekali rempah-rempah. Ya, kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat datang tujuannya sebenarnya menjelajah. Dia menjelajah mengelilingi dunia. Ketemulah, sampailah dia di Indonesia. Di Maluku, di sana, di seberang Indonesia bagian timur. Mereka datang ke sana, mereka singgah. Sebenarnya mereka singgah aja, ya. Oh, datang ke Indonesia, oh Pulau Maluku. Ternyata di sana di Indonesia banyak sekali hasil rempah-rempah. Tujuan mereka sudah melihat Indonesia rempah-rempah, mereka tujuannya membeli. Ya, membeli rempah-rempah di Indonesia. Tapi lambat laun karena melihat hasil kekayaan rempah-rempah Indonesia sangat banyak dan dibutuhkan oleh negara-negara bangsa Barat, akhirnya mereka menjajah. Ya, mereka ingin mendapatkan suatu keuntungan, makanya terjadilah penjajahan bangsa Barat. Ya, mereka menjajah, menguasai wilayah Indonesia, makanya terjadi peperangan ya pada saat itu. Ya, selain mereka ingin menjajah, membeli rempah-rempah dan mengambil rempah-rempah, mereka juga di sisi lain menyebarkan kebudayaan mereka, menyebarkan agama mereka. Makanya ada yang terkenal dengan 3G. Ingat ya, ini masih pelajaran sejarah ya. Gold, glory, dan gospel. Berarti mencari kekayaan, mencari kejayaan, ya, mencari kekuasaan. Ya, jadi salah satu itu. Jadi penyebaran agama, sorry. Jadi kejayaan, mencari kekayaan, sama menyebarkan agama. Nah, makanya kita lihat di Indonesia bagian timur, penyebaran agamanya bangsa Barat, bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen, ya. Nah, sedangkan bangsa Portugis mereka menyebarkan agama Katolik. Ya, makanya bisa lihat penyebaran bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia. Ya, goal mencari kekayaan, mencari kejayaan, sama penyebaran agama. Ya, itu salah satu. Ya, pernah sudah dapat ya di kelas 8 ya. Untuk pelajaran IPS khusus bagian sejarah. Ya. Nah, itu thank you jawabannya. Berarti nomor 15 Alpa ya, mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Mahal. Rempah-rempah itu sangat mahal anak-anak. Ya, kalian akui bahwa kalau kita masak ya, masak di dapur kalau nggak ada rempah-rempah itu kayaknya ada yang kurang. Makanya kalian lihat ya di luar itu negara-negara barat itu banyak sekali mereka mengimpor barang rempah-rempah dari Indonesia ya. Oke, selanjutnya nomor 16 Miss Elis minta tolong Kevin. Halo Kevin, adakah Kevin? Tadi ada ya. Halo Miss. Ya, silakan Kevin. Nomor berapa tadi? 16.
Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi karet dibandingkan Jepang, akan tetapi Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang elektronik dibandingkan Indonesia. Perdagangan antar negara yang mungkin terjadi dari kondisi tersebut adalah D. D. Oke, masih kurang tepat. Jawabannya ada D atau B? Oke, jawaban yang paling tepat apa? 16 kira-kira? Ya, Sandi, thank you. 16 alfa. Indonesia mengimpor barang elektronik dari Jepang, sementara Jepang mengimpor karet. Sudah jelas keunggulan komparatif Indonesia dalam hal karet. Sedangkan Jepang keunggulan komparatifnya adalah barang elektronik. Jadi dua negara tersebut bisa saling melengkapi. Salah satunya Indonesia mengimpor, Indonesia bisa mengimpor barang elektronik, sedangkan Jepang mengimpor karet dari Indonesia. Nah, itu salah satu adalah keunggulan komparatif dari negara Indonesia dan negara Jepang. Ya, jelas ya. Jadi saling membutuhkan. Ya, orang Jepang pintar dalam hal elektronik, tetapi dia enggak punya karet. Tapi dia butuh karet. Jadi dia harus beli ke Indonesia. Indonesia karet melimpah. Ya, tapi barang-barang elektronik kita nggak bisa buatnya. Makanya kita harus mengimpor dari negara Jepang supaya bisa mendapatkan barang-barang elektronik. Ya, sedangkan karetnya kita jual ke negara Jepang karena Jepang membutuhkan karet. Ya, nah itulah saling menguntungkan. Kedua belah pihak negara saling menguntungkan. Ya, selanjutnya nomor 17 ya, dari nomor 16 alfa. Next nomor 17 miracle. Manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi ditunjukkan oleh angka C. Ya, thank you Miracle, betul sekali 2, 4, 5, sudah jelas. Itu kalian analisa dulu, kalian baca satu persatu optionnya, berarti bisa kalian pahami. Ya, berarti betul nomor 17 Charlie. Next, selanjutnya nomor 18 Kayla. 18, Mas? Iya, betul. Terpusatnya kegiatan ekonomi di kota-kota besar di Pulau Jawa menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerjaan Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu D. Tidak meratanya persebaran tenaga kerja. Iya, thank you Kayla, betul sekali. Jadi saya sudah pernah cerita bahwa pusat-pusat perkembangan ekonomi itu yang berada semua terpusat di kota besar saja, yaitu terpusat di Pulau Jawa. Hampir 60% masyarakat di Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Kalian bayangkan 60%. Ya, di Pulau Jawa hanya yang kecil segitu, tapi jumlah penduduknya sangat-sangat padat. Ya, karena apa? Karena Pulau Jawa itu dikenal sebagai pusat industri. Pusat industri berarti bisa menghasilkan tenaga kerja yang sangat banyak. Orang bisa datang berkunjung ke sana untuk mencari suatu pekerjaan atau penghidupan yang lebih layak dibandingkan di kota mereka atau dari desa mereka. Ya, mereka beranggapan, wah, kota Jakarta pusat. Ya, pusat di Pulau Jawa ini menghasilkan industri-industri yang bagus, industri-industri yang bisa menampung pekerjaan mereka, yang bisa membuat mereka bisa bekerja, merubah nasib mereka. Ya, kalian bayangkan 60%. Ya, 60% penduduk Indonesia semua berada di Pulau Jawa, sehingga mengakibatkan tidak meratanya persebaran tenaga kerja. Ya. Oke, next selanjutnya nomor 18. Jadi 18 adalah delta ya. Thank you jawabannya. Next 19 silakan Shelin. Shelin ada kah Shelin? Enggak ada ya Shelin ya. Oke, Shelin tidak ada. Next selanjutnya Tiffany. Silakan Tiffany. Beberapa perusahaan mengelola pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, mendirikan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tujuan pendirian lembaga pemberdayaan masyarakat adalah C. Oke, thank you Tiffany. Tapi jawaban Tiffany masih kurang tepat. 19 jawabannya paling tepat. Ya, Alpha. Thank you Miracle.
Ya, thank you Sandi. Betul, nomor 19A, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, ya sudah jelas pendirian lembaga pemberdayaan masyarakat itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi ya masyarakat bisa ditingkatkan melalui pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui pendidikan, terus melalui kegiatan ekonomi di sekitar, atau memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan. Nah, itu salah satu cara yang dilakukan lembaga pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat bisa lebih terampil dan bisa bekerja, siap bekerja, sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing. Ya, sudah jelas ya, nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah alfa. Next, selanjutnya nomor 20 Arasel. Sarana dan prasarana transportasi di Indonesia yang terus berkembang memberikan keuntungan tersendiri bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. Salah satu keuntungan tersebut adalah B. Waktu pendistribusian barang lebih cepat dan efisien. Iya, thank you. Betul sekali Arasel. Ya, namanya sarana dan prasarana di Indonesia sekarang lebih maju dan lebih modern ya. Sudah, maksudnya kalian lihat fasilitas-fasilitas umum atau transportasi sudah banyak dan sudah lebih lengkap dibandingkan dulu ya. Jadi sangat sulit sekali transportasi, tapi sarana transportasi sekarang lebih mudah dan lebih terjangkau. Nah, tujuannya di situ adalah apa? Yaitu supaya pendistribusian barang kita itu lebih cepat dan lebih efisien ya. Kalian bayangkan kalau nggak ada sarana transportasi ya, prasarana dan sarana ya pasti barang-barang pengiriman itu lama banget ya kan. Ya sama seperti dulu. Sekarang kalian lihat pengiriman-pengiriman barang sudah banyak ya. Sekarang lebih banyak, namanya sudah keren-keren dan pengirimannya lebih cepat. Dulu nggak bisa anak-anak. Namanya pengiriman barang itu bisa nunggu sebulan. Kirim surat aja bisa sebulan. Ya, menunggunya. Karena sarana dan prasarana transportasinya tidak mendukung. Tetapi sekarang sudah cepat sekali. Ya, hari ini bisa ada di Bali, tahu nanti malam bisa ada di negara lain bisa. Dengan sekejap kita sudah bisa karena semua mendukung. Ya. Nah, itu betul sekali nomor 20 bravo. Next selanjutnya 21. Sandi. Ayo, masih ada satu lagi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lembaga kerja sama ekonomi yaitu CAPA. Ya, thank you. Betul sekali. Nah, ini yang salah misalnya masuk kunci jawabannya yaitu misalnya jawabnya APEC ya. Misalnya kurang teliti tapi jawaban yang paling tepat adalah AFTA. Ya, untuk nomor 21 Charlie. Next langsung misalnya bacakan ya karena waktunya sudah mau habis. 22 silakan dicek jawabannya adalah alfa. Ya, 22 alfa, 23 Charlie, 24 delta, ya, 25 alfa. Silahkan, 22 alfa, 23 Charlie, 24 delta, 25 alfa. Sudah? Oke. Tidak ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri. Miss Elis ingatkan kembali lagi. Jadi yang tolong yang memang ada di luar kota atau di apa nanti tolong minimal sudah ada pegangan buku LKS-nya. Ya, nanti hari Jumat Miss Elis kita akan belajar sama-sama tentang latihan-latihan soal untuk persiapan ujian sekolah. Ya, kita akan bahas soal-soalnya dari semester 1 sampai semester 2. Ya, misalnya saya akan langsung kasih soal, langsung kasih jawaban. Ya, yang penting kalian dulu jawaban kan sudah misalnya bahas, kalian jawab, setelah itu kita akan sama-sama koreksi. Ya, siapa tahu jawaban kalian masih salah, kita koreksi sama-sama, kita jawab yang benar, dan itu adalah persiapan soal-soal untuk ujian sekolah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Els akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Misalnya minta tolong Timothy bisa bantu dalam doa. Bisa, Miss. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada pelajaran IPS kali ini, Tuhan. Kiranya apa yang telah diajarkan oleh Miss Elis ini bisa bermanfaat dan juga bisa kami mengerti dengan baik.
sebentar lagi kami akan menyelesaikan Zoom kali ini Tuhan. Kiranya Engkau bisa melancarkan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Timothy. Terima kasih semua, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.